Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Valentina Megiwati Dinditanto. Saya siswi kelas 10 SMAK Santo Francesco Saveris Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan terkait fenomena seisme. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak baik-baik videonya. Pasti teman-teman bertanya, apa sih fenomena seisme? Fenomena seisme ini merupakan getaran yang terjadi akibat tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudera bergetar. Jika tumpukan energi tersebut besar, maka tumpukan energi tersebut mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudera di sekitarnya, yang kemudian dikenal dengan gempa bumi. Pasti teman-teman bertanya, apa sih penyebab terjadinya fenomena seisme? Fenomena seisme ini terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Hal ini bisa terjadi karena adanya tenaga yang berasal dari bumi. Tenaga ini disebut juga sebagai tenaga geologi. Tenaga geologi ini merupakan tenaga yang berasal dari luar maupun dari alam bumi, yang berguna untuk membangun dan membentuk permukaan bumi. Tenaga geologi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tenaga endogen dan yang kedua tenaga eksogen. Oke, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tenaga endogen. Tenaga endogen teman-teman merupakan tenaga yang berasal dari alam bumi yang membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Oke, mungkin saja dahulunya di suatu daerah memiliki permukaan bumi yang rata. Namun, karena adanya tenaga endogen ini, maka berubah menjadi gunung, bukit, ataupun pegunungan. Karena tenaga endogen ini bersifat membuat permukaan bumi menjadi tidak rata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan jenis-jenis seisme. Jenis-jenis seisme yang pertama berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada gempa bumi runtuhan atau fault earthquake. Gempa bumi runtuhan ini terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau bahkan runtuhnya gua-gua besar. Yang kedua ada gempa bumi vulkanik atau volcanic earthquake. Gempa bumi vulkanik ini terjadi akibat erupsi gunung api. Gempa bumi dalam banyak peristiwa mendahului erupsi gunung api atau bahkan sering terjadi secara bersamaan. Yang ketiga, ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua yang kemudian mengakibatkan terjadinya proses dislokasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis seisme berdasarkan bentuk episentrumnya. Yang pertama ada gempa linear, gempa yang episentrumnya berbentuk garis. Dan yang kedua ada gempa sentral, gempa yang episentrumnya berbentuk titik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan jenis-jenis seisme berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Yang pertama ada gempa dangkal. Gempa yang memiliki kedalaman hiposentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, ada gempa menengah. Gempa yang memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, ada gempa dalam. Gempa yang memiliki kedalaman hiposentrumnya lebih dari 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis seisme yang berdasarkan jarak episentrumnya. Yang pertama ada gempa setempat. Gempa yang berjarak kurang dari 10.000 km. Yang kedua ada gempa jauh. Gempa yang berjarak antara 10.000 km. Yang terakhir ada gempa jauh sekali. Gempa yang berjarak lebih dari 10.000 km. Oke, yang terakhir saya akan membahas tentang jenis-jenis seisme yang berdasarkan pusat gempa. Yang pertama, ada gempa laut. Gempa yang terjadi jika episentrumnya berada di dasar laut, atau dapat dikatakan pula jika episentrumnya berada di permukaan laut. Yang kedua, ada gempa darat. Gempa yang terjadi jika letak episentrumnya berada di daratan. Oke teman-teman, sekilas informasi berkaitan tentang fenomena seisme. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Thank you for watching. Bye-bye.